Wo, 1 Juni itu hari apa? Sekarang kan libur nih, Wo. Ya. Itu memperingati hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Keren. Hari lahirnya Pancasila. Kubu Edan itu sebutannya aja, aslinya Kubu Cager. Jadi Pancasila dalam pandangan Pak Kuwu itu apa tuh, Pak Kuwu? Serius kita nanya nih. Pancasila itu sebagai dasar negara. Keren. Itu. Cuma di Pancasila itu memang bagus. Cuma masih ada kejanggalan. Yang janggal apa, Bu? Yaitu yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata di saya belum adil. Masalah bantuan-bantuan, masalah program apa-apa belum adil. Apa makna Pancasila bagi Kang Deddy Mulyadi dan Kuwu Edan? Selain sebuah pedoman bernegara, Pancasila juga sebagai sebuah ideologi dan sumber nilai bagi kehidupan bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, menurut Kuwu Edan, Pancasila itu masih sulit diwujudkan dalam kehidupan, utamanya di pedesaan. Sementara menurut Kang Deddy Mulyadi, justru terjadi ironisme di mana Pancasila itu sesungguhnya dilanggar oleh orang-orang yang mengerti dan paham. Sebab rata-rata pejabat adalah mereka yang paham soal Pancasila, sehingga semestinya memberi contoh mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Adapun warga masyarakat rata-rata kurang memahami Pancasila, namun praktiknya mereka lebih disiplin mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Perbincangan Pancasila antara Kang Deddy Mulyadi dan Kuwu Edan tersebut terjadi di Lembur Pakuan Subang tepat di hari peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Pancasila memang sistem nilai kehidupan, sekaligus pedoman warga bangsa untuk berperilaku, berpikir, dan bercita-cita sebagaimana semangat awal Pancasila. Pancasila sudah diajarkan sejak sekolah TK sampai perguruan tinggi dengan maksud agar spirit ini terus terbaharui dalam benak warga bangsa. Sebagai sebuah ajaran, tentu Pancasila hanyalah seperangkat nilai dan norma. Namun, pembiasaanlah yang memastikan bahwa warga bangsa dapat memedomani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang memahami soal Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai di dalamnya, baik saat ia menjabat sebagai penguasa maupun sebagai pribadi rakyat biasa. Nyaah kasasama, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poek, menjadi praktik sehari-hari bagaimana Kang Deddy Mulyadi menerjemahkan Pancasila ke dalam kehidupan nyata. Selain secara simbolis dan verbal, Pancasila dipelajari dan dihafal. Pancasila juga menurut Kang Deddy Mulyadi harus menjadi panduan kehidupan sehari-hari. Sebab di antara 5 sila, menurut Kang Deddy Mulyadi, Pancasila memuat ajaran dan pedoman bangsa Indonesia agar sesuai dengan cita-cita proklamasi Bung Karno. Kang Deddy Mulyadi memahami bahwa dalam sila pertama menyoal soal ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, meski Indonesia bukan negara agama, namun bangsa Indonesia adalah warga beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dipeluknya. Agama menjadi pedoman krusial bagi warga bangsa untuk menata kehidupan personal dan sosial. Sistem nilai, sistem kehidupan tidak lepas dari sistem keyakinan dan kepercayaan beragama. Hal ini sebagai wujud pranata sosial dan spiritual agar tercipta pribadi-pribadi soleh yang hidup rukun dalam bingkai NKRI, baik sebagai penguasa maupun sebagai rakyat biasa. Dalam dimensi keagamaan, Indonesia adalah negara demokratis yang membebaskan warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terdapat 5 agama berbeda yang dengan leluasa dianut oleh masing-masing pemeluknya dalam bingkai kebinekaan. Perbedaan adalah rahmat untuk saling menguatkan dan memperkaya, bukan untuk saling pepercahan dan saling merendahkan. Dari perbedaan agama inilah Indonesia menjadi negara dengan tuntutan saling toleransi di antara pemeluknya paling kuat dan tinggi.
sebab perbedaan ini jika tidak dirawat bisa merusak sendi-sendi persatuan. Kemudian dalam sila kedua, Pancasila berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, humanisme, bagaimana antara sesama manusia saling menghormati dan memanusiakan. Indonesia dengan ragam suku dan ras memastikan bahwa ukhuwah kebangsaan di antara warga bangsa menjadi pokok utama dalam merajut keindonesiaan. Disebabkan suku dan budaya beragam dari Sabang sampai Merauke, maka saling menerima dan menghormati merupakan keniscayaan sejarah bahwa warga bangsa harus utuh dalam perbedaan. Kemudian di sila ketiga, isinya persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus bersatu. Dalam ujaran sering kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka persatuan menjadi semangat utama untuk membangun kekuatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Kemudian di sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Saluran aspirasi dari warga bangsa yang heterogen difasilitasi negara dalam bingkai konstitusi yang memungkinkan aspirasi demokrasi tersalurkan lewat musyawarah mufakat. Indonesia adalah negara dengan semangat gotong royong yang tinggi, sehingga musyawarah menjadi sarana usulan bagi perbaikan bangsa ini di 5 tahun ke depan, yaitu dalam sistem pemilu. Bagi Indonesia yang multi agama, multi budaya dan multi etnik, musyawarah menjadi jalan penyelesaian paling pas untuk sebuah problem kehidupan. Kemudian di sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti disinggung oleh Kou Edan, kalau ditelaah, sila kelima ini yang paling sulit untuk diwujudkan untuk segenap lapisan masyarakat Indonesia. Sila ini hendak memastikan bahwa warga Indonesia yang heterogen, multi agama, multi ras harus dijamin hak dan aksesnya untuk bisa hidup secara layak di Indonesia, termasuk untuk menikmati kekayaan Indonesia yang berlimpah, tambang emas yang menggunung, tanah-tanah yang luas, minyak bumi, batu bara, ikan di lautan, dan seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini. Dalam praktiknya, Kang Deddy Mulyadi selalu mengkritisi bahwa rakyat bawah kadang terus mengalami ketidakadilan sosial. Warga miskin banyak yang tidak memiliki beras, sakit namun sulit berobat, bahkan sampai pasien meninggal gara-gara tidak diterima oleh rumah sakit. Keadilan yang terdapat dalam sila kelima ini tentu masih jauh panggang dari api. Pemerintah kadang membuat kebijakan yang tidak memihak. Bantuan-bantuan sosial bagi warga, sebagaimana dikritisi Kou Edan, kadang tidak tepat sasaran dengan dalih datanya tidak sinkron. Kenyataan ini tentu saja menjadi renungan bersama, terutama di tanggal 1 Juni yang selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bung Karno bersama Muhammad Yamin, Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan para panitia BPUPKI merancang dasar negara ini sedemikian rupa sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu gagasan besar Founding Father tersebut tiada lain demi terciptanya negara Indonesia yang kuat, sejahtera, makmur, cerdas sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Semoga hari lahir Pancasila bukan sekedar diperingati secara seremonial dan hari kerja diliburkan, namun bisa meresap dan menjadi pedoman dasar bagi warga bangsa untuk hidup mengamalkan sila-sila yang ada. Wabil khusus bagi para pemimpin, agar dapat membuat kebijakan yang berkeadilan bagi warganya, menjamin setiap warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, terdistribusinya kekayaan Indonesia yang berlimpah, dan selalu memusyawarahkan setiap persoalan kebangsaan dengan egaliter dan terbuka. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.
sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wo, 1 Juni itu hari apa? Sekarang kan libur nih, Wo. Ya, Itu memperingati hari apa? hari lahirnya Pancasila. Keren. Hari lahirnya Pancasila. Kubu Edan itu sebutannya aja, aslinya Kubu Cager. Jadi Pancasila dalam pandangan Pak Kuwu itu apa tuh, Pak Kuwu? Serius kita nanya nih. Pancasila itu sebagai dasar negara. Keren. Itu. Cuma di Pancasila itu memang bagus. Cuma masih ada kejanggalan. Yang janggal apa, Bu? Yaitu yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata di saya belum adil. Masalah bantuan-bantuan, masalah program apa-apa belum adil. Jadi dalam pandangan Pak Kuwu, Pancasila itu yang janggal sila kelima, keadilan sosial. Sebenarnya yang janggal bukan Pancasilanya. Iya, bukan. Yang janggal itu adalah pelaksanaan Pancasilanya belum sesuai dengan amanah dari Pancasila. Jadi belum amanah dari Pancasila karena masih di dalam Pancasila itu, masih di desa itu masih pabaliut lah. Oh iya. Pabaliut. Menurut Pak Kuwu, ini Pancasila ini yang tidak melaksanakannya yang mengerti Pancasila apa yang tidak mengerti? Jujur Pak Kuwu. Kalau saya mah yang tidak mengerti. Kalau saya mah yang tidak melaksanakan Pancasila itu sebenarnya orang-orang yang mengerti Pancasila atau yang tidak mengerti? Yang tidak mengerti menurut saya mah. Yang tidak mengerti. Karena Ayo tengah laksanakan Pancasila pejabat. Ngertiin teh Pancasila teh? yang ngertieun, cuma pelaksanaan. Jadi nu tengah laksanakan Pancasila teh nu ngarti apa nu teu ngarti? Anu ngarti. Anu ngarti eta mah. Anu ngarti tapi teu ngarti. Nah, jadi nu tidak melaksanakan Pancasila itu adalah yang ngarti. Anu tara kerja bakti nu ngarti apa nu teu ngarti? Ya anu ngarti. Anu ngarti eta mah. Anu tara hidup bermasyarakat jeung tatangga rukun akur, nu ngarti apa nu teu ngarti? Anu ngalalarti di kampung eta. Anu jarang barang bere tapi duitna loba nu ngarti apa nu teu ngarti? Anu ngarti. Nu ngarti kabeh eta mah. Anu sarakah. Wah, komo anu ngarti pisan. Teu ngarti jatah rakyat leutik.